Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini ya, gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Jadi ya, seperti biasa, update Bitcoin itu hampir setiap hari. Dan semalam itu rilis data CPI-nya itu di luar ekspektasi, bagus banget gitu ya. Kan sebelumnya itu 7,7%. Kemudian yang diekspektasikan itu adalah 7,3%. Dan datanya yang dirilis adalah 7,1, bahkan lebih rendah dari yang diekspektasikan. Jadi market itu hijau teman-teman ya, termasuk cryptocurrency yang berdampak ya sangat positif gitu ya. Berarti memang inflasi benar-benar bisa ditekan turun gitu dengan kenaikan suku bunga. So yang gak kalah pentingnya adalah nanti subuh teman-teman ya. Nanti subuh itu ada kenaikan suku bunga sama adanya FOMC statement itu sekitar jam 2 subuh dini hari nanti teman-teman. Jadi nggak bisa kita istilahnya singkirkan juga beberapa news event penting ini ya. Jadi kalau misalkan nantinya untuk kenaikan suku bunga benar di 0,5% walaupun tetap naik ya suku bunga, which is itu kan good, mengingat kenaikan sebelumnya itu lebih tinggi daripada yang diharapkan sekarang gitu ya. Dan juga adanya FOMC statement, semoga FOMC statement nanti tidak terlalu hawkish ya, untuk market bisa kembali dikasih napas lagi untuk khususnya cryptocurrency ya. And then ya, kita akan bahas untuk si Bitcoin secara daily time frame terlebih dahulu. And yes ya, jadi memang ini target wave 5-nya sudah ke achieve ya. Jadi ini akan coba saya hapus dulu aja biar nggak terlalu rame gambarnya. So ya, sekarang ini dia lagi ngetes ya. Dia ini sempat nge-spek sampai 18 ribuan dolar ya, 18.000 sampai 18.100 lah. Kemudian kena reject dan ketahan di EMA 55 nih. Close candle-nya itu persis di EMA 55 garis warna kuning secara daily time frame. Dan ini area zona ini sudah achieve sebagai target wave 5 yang saya pribadi targetkan kisaran 17.550 dolar sampai 18.000 dolar. Ini udah ke achieve gitu ya. Dan ya, mungkin kalau misalkan dari area sini, let's say teman-teman mengharapkan dia koreksi terlebih dahulu, kita bisa coba melihat secara close candle pada tanggal 10 dan 11 November ini sebelumnya jadi area resistance bisa di flip menjadi area support nih di kisaran area sini ya. Jadi memang kalau misalkan let's say dari area sini dia koreksi pun ya, ini sangat-sangat wajar. Ngetes di sekitar 17.500-an dolar itu sangat-sangat wajar teman-teman, sangat-sangat wajar terjadi. Untuk apa? Untuk dia bisa lanjut naik lagi kalau misalkan didukung dengan kenaikan suku bunga yang lebih kecil ya, dan juga the Fed tidak hawkish ya. Jadi bisa dia nge-spek sampai mana, let's say dia koreksi kemudian lanjut naik, atau memang dari area sini dia cuma tersideways aja di sekitar range 17.700-an dolar gitu ya, dia membuat range doang kemudian lanjut naik. Next area target yang perlu kita perhatikan adalah secara zonasi ya, di box warna putih atas ini ya. Sebelumnya kita bisa perhatikan ini menjadi area support ya. Ini support juga sering banget di testing, kemudian ketika dia terbreakdown become resistance yang strong, karena kita bisa lihat sebelumnya ini menahan berkali-kali ya penurunan si Bitcoin, mampu ditahan. Dan biasanya ya setelah ini mampu di break ya, biasanya menjadi resisten yang kuat juga gitu ya, karena sebelum menjadi support kuat dan ini become resisten yang perlu diperhatikan. Ini kisaran 18.500 sampai 19.000 dolar ya, itu untuk secara daily kalau misalkan dilihat secara zonasi ya. Nggak cuman itu, pengen saya remind ke teman-teman sekalian ya, ini adalah chart Bitcoin juga secara daily time frame. Dan yang menarik adalah selain kita bisa menggunakan EMA 34 dan 55, which is itu biasanya direspek ya sama pergerakan koin, salah satunya itu Bitcoin. Secara daily kita juga bisa perhatikan ya, kalau misalkan setelah dari swing high-nya dia ke swing low terakhir dia, maka kita bisa mendapati ya, ketika memang dia drop turun kemudian dia naik, ini ketahan nih di retracement 0,3 sampai 0,5 ya, which is berarti kan dia benar-benar respect terhadap golden ratio dari bantuan kakek Fibo. Walaupun kalau misalkan kita lihat dia sudah break ya, sudah break terhadap EMA 34 dan 55, dan ini terlihat seperti bull cross, and then gak lama dia back to drop ya, balik lagi drop signifikan. Berarti kita bisa bilang ini sebuah fake out atau false break terhadap EMA 34 dan 55, which is dia juga ketahan terhadap Fibonya ya. Kemudian kita lihat di sini penurunan yang signifikan, dia sideways doang, mantul, dan cuman ketahan di EMA 34 nih garis warna biru. Walaupun kalau misalkan kita tarik ya menggunakan Fibo ya, dari swing high ke swing low nya dia yang terakhir, dia aja nggak sampai ya ke retracement 0,3 sampai 0,5 nya, tapi benar-benar di respect EMA 34 dan 55 ini. Nah, jadi secara daily pun Bitcoin kita bisa istilahnya
nilai gitu ya, sangat respect antara dua, EMA 34 dan 55, atau sedikit lebih atas, yaitu adalah golden ratio dari bantuan kaki Fibo dari swing high ke swing low. And then ya kita coba tarik lagi, kemudian kita lihat di sini dari swing high terakhir ke swing low-nya yang terakhir ya. Dia precisely ketahan kembali ya di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Kita bisa lihat 0,3 sampai 0,5, kita bisa lihat rejection terjadi di sini, and then harganya drop lagi. Walaupun kembali dia sudah break ya dari ataupun mampu breakout ya terhadap EMA 34 dan 55, tapi nggak lama kepentok turun lagi, drop signifikan ya. Kemudian hal yang sama juga kita coba lihat ya dari swing high ke swing low-nya dia, dan ya di sini kita bisa lihat precisely walaupun dia sudah mampu break ya terhadap EMA 34 dan 55, tapi dia ketahan kembali di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya, mengakibatkan dia drop signifikan. Ya, jadi ini karakteristik yang sering terjadi ya pada pergerakan-pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin, bahkan semenjak dia ATH terakhir di sekitaran $69.000. So untuk sekarang yang perlu kita pantau adalah ya posisi sekarang dia lagi retest terhadap EMA 55 garis warna kuning secara daily time frame. And then kalau misalkan kita gunakan bantuan kakek Fibo ya, let's say dia breakout lah ya, let's say kalau misalkan dia mampu break dari EMA 55 ya, ini kita bisa kembali menggunakan bantuan kakek Fibo teman-teman. Sebentar. Oke ya. Di sini precisely dia lagi ketahan di EMA 55 dan juga retracement 0,3-nya, which is itu di sekitaran $17.800. And then kalau next lagi di sekitar retracement 0,5 atau Fibo 50%-nya itu di sekitar $18.500. Ya, jadi ini menjadi beberapa area yang krusial untuk si Bitcoin, atau sedikit lebih atas ya kita masih bisa menggunakan retracement 0,6 atau sekitaran $19.200. Jadi let's say dia ataupun didukung gitu ya dengan CPI yang bagus ya dan lain sebagainya gitu lah, news event mendukung untuk si Bitcoin at least bahkan bisa break ya dari EMA 34 dan 55, kemudian juga sedikit lebih atas dari retracement 0,3 sampai 0,5, di mana pergerakan-pergerakan sebelumnya ya dia selalu ketahan di antara retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Jadi itu menjadi golden ratio. Let's say dia bergerak sedikit lebih atas, kita masih bisa pergunakan retracement 0,6-nya di sekitar $19.200. Nah, kalau misalkan saya geser ke samping di antara, kita coba let's say karena kondisi sebelumnya kan dengan sekarang kan berbeda gitu ya. Sekarang itu lebih positif walaupun memang FAT itu masih kenceng ya ke Binance. Coba kita asumsikan dia mampu bergerak sedikit lebih atas, dan here we go. Ya, ini saya coba tandain dengan box warna putih. Dan ini di antara retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Ya di sekitar 18.500 sampai 19.200 dolar. Sebelumnya kita bisa lihat ya, ini menjadi area support yang penting dan kuat banget. Ya sampai akhirnya dibablas seperti jalan tol. Tapi kita bisa lihat di sini prosesnya dia berkali-kali di testing. And then berarti ini adanya resisten yang kuat untuk si Bitcoin. Jadi skenario dead cat bounce lah simpelnya mungkin bisa terjadi seperti skenario sebelumnya. Walaupun disclaimer dia udah mampu break ya dari EMA 34 dan 55, kecenderungannya seperti itu sebelumnya. Kemudian dia kepentok. Ya walaupun dia mampu break terus kepentok di golden ratio-nya si Bitcoin lah ya. Untuk bantuan kaki Fibo. Ya jadi let's say ini bisa diperhatikan kalau saja penguatannya pun terbatas gitu ya. Ini adanya kemungkinan untuk dia malah bisa drop kembali ngetes $15.000. Ya, jadi ini skenario yang perlu diperhatikan dan diwaspadai. Ya, sama kita semua. And then kalau misalkan let's say dia mampu break gitu ya. Oke, ini kan skenario buruk. Mau lihat dong skenario bagusnya bagaimana? Yang pertama dia harus mampu break dulu dari kisaran $19.200 dan mampu reclaim area tersebut. Jadi kurang lebih proyeksinya seperti ini ya. Dia mampu break and then retest di sini. Berarti dia reclaim. Kemudian dia harus mampu retest dan reclaim area next target resistance, di mana itu swing high-nya dia terakhir di sekitar $21.200 di sini. Ya. Di situ dia harus mampu break and then untuk ngejar next target. Nah, ini ya. Untuk ngejar next target si let's say kita proyeksikan kayak gini ya. Dia retest kemudian dia ngejar next target resistance dari bantuan kakek Fibo yang sudah saya proyeksikan. Ya, geser sedikit ya. Ini menjadi next target di sekitaran Fibo 1,2 sampai 1,6 ya. Itu di sekitar range 23.100 sampai 25.200 dolar. Di mana ya zona itu sebelumnya kita bisa perhatikan bersama-sama juga. Ini menjadi area
resisten pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya, sebelum dia lanjut turun signifikan. Ya, jadi memang PR-nya si Bitcoin itu masih banyak. Sebelum ngetes area situ, ini ada di sekitar area 21.000 sampai 21.400 dolar lah. Ini di mana swing high terakhirnya dia. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area resistennya. Untuk si Bitcoin, let's say dia dikasih napas lebih lagi, dia mampu break dan reclaim area 19.200, itu bisa diperhatikan adanya dua target next resistance untuk si Bitcoin. Ya, balik lagi, penguatannya pun kita nggak bisa berharap langsung lanjut bull run karena The Fed masih akan menaikkan suku bunga dan belum adanya pivot. Pivot itu baru adanya di tahun depan, mungkin pertengahan tahun depan ya, atau ya kuartal 2, kuartal 3 lah gitu ya. Jadi untuk short termnya selalu berhati-hati aja teman-teman. Rejection kapan aja bisa terjadi di resisten manapun gitu ya. Jadi let's say kalau misalkan dia nggak mampu reclaim pun ya dari area sini pun udah bisa dia terbreakdown ngetes 15.000 dolar lagi. Tapi kalau misalkan dia kembali dikasih nafas lagi, kita tentunya bisa perhatikan untuk beberapa area krusial resisten yang tadi sudah saya sampaikan secara daily time frame untuk si Bitcoin. Ya, palingan itu yang perlu diperhatikan untuk si Bitcoin. Beberapa next target resisten ya, kita nggak ngomongin 30 dolar ya, masih beberapa area resisten aja nih yang perlu kita pantau. Ya, karena ini rawan banget, kita mengingat masih di masa bearish gitu ya. The Fed masih akan menaikkan suku bunga dan lain sebagainya, bisa aja rejection kapanpun terjadi ataupun datangnya dari beberapa area resisten yang tadi sudah saya sampaikan. Buat teman-teman sekalian untuk lebih berhati-hati gitu ya. Jadi ketika memang adanya koreksi, ya nggak ada salahnya kalian melakukan akumulasi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan market sekarang udah mulai positif gitu ya, inilah waktunya kalian mulai cicil jual gitu ya. Karena memang mengingat masih di dalam masa bearish. Next, ini untuk si Bitcoin ya, secara time frame hourly, palingan ini sedikit tambahan dari saya. Sebelumnya kita kan bisa perhatikan area sini ini menjadi area resisten yang sudah mampu di break sama si Bitcoin. Ya, ini di sekitar 17.300 lah sampai 17.450 dolar ya, sekitar area situ. Dan di situ juga ada EMA 34 dan 55 secara time frame 1 jam. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah penurunannya untuk si Bitcoin secara korektif, maybe ngetes ke kisaran situ sebelum dia lanjut naik lagi. Untuk ngejar next target resistance yang tadi secara daily time frame sudah saya bahas dan sampaikan gitu, berupa zonasi dan juga bantuan dari kakek Fibo. Ya, nggak cuman itu juga, di area situ kita bisa mendapatkan ya, ataupun melihat sebelumnya ketika memang dia lanjut naik di sini seperti adanya tahanan lagi. Ya, dia sempat sideways sejenak di kisaran sini sebelum lanjut naik signifikan kembali, dan sekarang ini perlahan pun harganya mulai korektif nih. Pergerakannya mulai korektif karena mungkin menunggu nanti subuh juga ya, kenaikan suku bunga dan statement dari The Fed gitu ya. Bisa aja harga kembali terkoreksi, baru nanti kita lihat dan diperhatikan kembali di level ini untuk si Bitcoin. Syarat untuk lanjut naik lagi mungkin nanti terbentuk seperti sebuah pattern gitu ya, bisa diperhatikan, atau bull flag atau ya lain sebagainya. Pokoknya yang intinya adalah pattern bullish itu bisa diperhatikan sekali lagi, dan sekaligus zona key level untuk si Bitcoin sebelum dia melanjutkan penguatannya. Palingan itu yang perlu saya sampaikan buat teman-teman sekalian ya. Prepare untuk dini hari ya, semoga market kembali dikasih naik lagi. Dan bagaimana pendapat kalian untuk Bitcoin gitu ya untuk di bulan ini? Apakah dia cuma dikasih naik satu kali lagi ngejar next target resistance, mungkin akan saya tandain ini menjadi resistance 1 gitu ya, kemudian ini resistance kedua, atau bahkan di zona resistance ketiga? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah area resistance mana yang istilahnya target maksimal yang bisa digapai sama si Bitcoin untuk di bulan Desember ini. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.